Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ahmad Zanduri, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 di UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan di kegiatan UKIN atau uji kinerja di PPG Darjat kali ini. Dan ingin melihat keseruan saya pada kesempatan kali ini, yuk silakan simak dan saksikan bersama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di kelas 10 ini alhamdulillah aktif semuanya masuk ya. Nah, sebelum itu seperti biasa kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Dan di doa pasal kita Nur Halimah bisa pimpin doa nak? Ya, silakan Nur Halimah. Bersiap berdoa mulai. Pembelajaran di pagi hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik, selanjutnya Pak Azza mau absen terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Ananda Miftahul Rizki Sakit. sakit ya. Berapa hari sakit nak? 2 hari. Oh, sudah 2 hari. Oke, semuanya alhamdulillah masuk ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ada yang tahu? Ataupun ice apa dia? Ice pendinginan ya. Breaking artinya berhenti. Jadi kita melakukan pendinginan ataupun sebelum masuk kegiatan belajar mengajar, biar kalian tetap semangat mengikuti KBM pada pagi hari ini. Oke, siap? Siap. Nah, kita bermain tepuk 5. Siap? Siap. Nah, ada yang tahu permainan games ini? Tidak. Tidak. Oke, kalau Pak Azza mengucapkan tepuk 1 ke kanan tangan kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau yang salah maju ke depan. Siap? Siap ya, kita makanya harus fokus, dan fokus. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk. Oke, bagus. Ada yang tepuk. Bahasan kita di pagi hari ini yaitu materi kita kali tentang Su'abul Iman. Ada yang tahu tentang Su'abul Iman? Nah, pertanyaan pemantik dari Fazam akan menanyakan kepada salah satu dari kalian, apa yang kamu ketahui tentang iman? Tiara, menurut kamu apa sih iman? Percaya. Ada lagi? Selain percaya, kata Mutiara, iman itu adalah percaya. Oke. Membenarkan. Betul sekali. Ada lagi? Percaya, membenarkan.
Terus apa lagi ya iman itu? Yang tahu? Iman itu adalah takwa atau taat juga bisa. Jadi keimanan itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syu'abul iman. Nah, mungkin ini materi yang istilahnya baru kalian ketahui di kelas 10 ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, kalian mampu memahami makna syu'abul iman. Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman, baik dari pengertiannya, dalil, macam dan manfaatnya. Yang kedua, nanti kalian per kelompok Pak Azam akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang iman. Jadi yang waktu kalian waktu di SD ataupun di SMP hanya mengenal hanya rukun iman itu ada 6, di SMA kalian akan mengenal yang namanya cabang-cabang iman. Yang terakhir, implementasinya atau perwujudannya kalian dapat membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ini tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada kesempatan pembelajaran di pagi hari ini. Oke, any question? Ada pertanyaan? Sebelum Pak Azam lanjut? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Azam lanjut. Pak Azam minta mungkin kalian bacakan salah satu dari kalian untuk membacakan hal ini. Oke, bisa untuk kelompok ini mungkin Mutiara bisa membacakan? Ya, silakan. Ya, Mutiara. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surat Al-A'raf ayat 172 menjelaskan mengenai tentang adanya ciptaan Allah itu adalah manusia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kalian tentang lanjut. Nah, sekarang ini ada pengertian tentang iman atau faith dalam bahasa Inggris. Iman, makna iman itu secara etimologis atau secara bahasa mengandung artian berasal dari kata amana yu'aminu imanan. Berarti tasdik, yaitu membenarkan ataupun mempercayai. Tadi teman kalian ada yang mengatakan iman itu adalah percaya, membenarkan, taat. Betul sekali. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Coba ulangi, biar kalian hafal dan paham apa itu iman. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah pengertian iman. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab iman adalah suatu ucapan. Berarti kalau ucapan identik dengan lisan. Suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala antar manusia dan penciptaan, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Macam-macam iman. Nah, nanti ada macam iman taklidi, yaitu mengikuti. Imam tahtiti itu adalah kemantapan hati, dan imam istidlali adalah berdasarkan bukti. Tahapan keimanan dibenarkan di dalam qalbu. Qalbu itu apa sih?
hati, betul. Heart ya. Qalbu itu hati, keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan diikrarkan dengan lisan. Lisan artinya ucapan dan diamalkan atau direalisasikannya dengan perbuatan. Inilah pengertian iman. Kesimpulannya, iman itu adalah dibenarkan dengan diucapkan dengan Lisan. dilakukan dengan Perbuatan. perbuatan. Itu pengertian iman. Sekarang kalian paham kan iman itu apa? Percaya. Nah, jadi membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Tingkatan keimanan. Tingkatan keimanan ini ada 3. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, dan yang ketiga ada yang namanya haqqul yakin. Ya, untuk tingkatan keimanan. Ilmu yakin dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu sesuatu dengan syarat adanya bukti yang rasional atau masuk akal. Contohnya Pak Azam, kalian belajar. Nah, kalian belajar termasuk tingkatan keimanan ilmu yakin. Karena kalau kita belajar tiap hari terus-menerus pasti kita akan pintar, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Apa sih ainul yakin? Ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Biasanya ainul yakin ini diterapkan ataupun diperoleh oleh seorang ilmuwan. Nah, di contoh ilmuwan di dalam Islam ada Al-Khawarizmi, terus ada Al-Farabi dan lain sebagainya. Pilar-pilar keimanan yang sering kalian dengar tentang rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada apa? Malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani, jumlahnya ada berapa? Ada 10. Sebutkan Mutiara. Malaikat siapa saja? Betul sekali. Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada siapa? Kepada kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang pertama, kitab Zabur ditarunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, Daud dikenal dengan nama David atau David, ya. Nah, kalau kalian ada teman namanya David, itu Daud, ya, dalam Islam. Betul. Oke, terima kasih Mutiara yang telah membacakan hadis. Nah, di dalam hukum Islam itu kalau orang Islam kita berpatokan yang pertama, hukum Islam atau sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran. Setelah Al-Quran itu adalah hadis. Setelah hadis itu ada yang namanya ijma ulama. Setelah ijma ulama yang keempat adalah qiyas. Oke, nah, sampai sini sekarang kita buat proyek ataupun penugasan untuk kalian. Di sini Pak Azam sudah menyiapkan time tokeneron atau ini adalah media pembelajaran. Time artinya apa? Waktu. Token tanda ya. Jadi artinya waktu yang ditandai artinya kalian akan diberikan waktu setiap kelompok maju ke depan itu 1 menit untuk mempresentasikan materi yang tadi kalian telah pahami ataupun kalian telah dijelaskan oleh Bapak. Nah, sekarang Pak Azam bagi untuk kelompok 1, Pak Azam kasih tokennya atau tandanya ini dengan nomor 1. Ya, jangan sampai hilang. Ya, untuk kelompok 2, Pak Azam kasih ini tokennya. Nah, kelompok 2 ya, 1, 2. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Ini kelompok 4 itu adalah tadi laki-laki yang ini ya. Nah, ini kelompok 4. Sekarang Pak Azam akan membagi duduknya. Pak Azam sudah menyiapkan lembaran mind mapping buat kalian. Buat mind mapping. Mind mapping artinya peta konsep. Jadi kalian buat judulnya saja tentang Syu'abul Iman. Nah, tadi kan Pak Azam sudah bagi di sini proyeknya. Kalian cukup kerjakan yang ini saja.
apa yang dimaksud dengan ma'rifatun biqalbi ada berapa. Nah, ditulis sama kayak kalian, tapi jangan semuanya ditulis, beberapa saja, ya. Terus yang iqrarul bil lisan, yang diucapkan dengan lisan kan tadi jumlahnya ada 7 ditulis. Tapi dalam bentuk mind mapping atau garis-garis seperti itu, ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Silakan dibuat. Nah, untuk kelompok 2. Ada 2. Boleh ya, jangan salah. Ini kelompok 3. Untuk materinya sudah Bapak share tadi di grup, ya, ataupun di HP kalian, silakan dilihat. Nah, ini kelompok 4. Oke, silakan dibuat. Ya, silakan belajar kelompok mulai. Waktunya 5 menit untuk waktu. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti Bapak ulang. Ya, ikutin ini saja. Jadi kalian cari 3 atau kalian mau mencoba ini saja nih. Mencari 3 rukun keimanan. Jadi yang ma'rifatun qalbi apa yang maksudnya? Untuk awalan kalian tambahkan judul tema dulu tentang su'abul iman. Su'abul iman itu apa? Ya, itu aja. Ya, oke. Ya, silakan. Untuk tugas pembuatan mind mapping kali ini sudah selesai? Nah, sekarang karena tadi Pak Azam sudah memberikan time token pada kalian atau permainan waktu ataupun untuk menandai kalian nanti maju ke depan salah satu dari kelompok harus maju. Nah, Pak Azam minta untuk menjelaskan ini selama di depan ini 1 menit atau 60 detik ya, untuk menjelaskan mind mapping yang telah kalian buat terkait soal beriman ataupun dimensi keimanan. Nah, untuk yang pertama, Pak Azam minta yang maju di sini adalah kelompok 4. Siapa perwakilannya? Tasya, ayo, Tasya silakan. Seperti biasa ya, presentasinya ucapkan salam dan lain sebagainya. Aduh, saya dari kelompok 4 perwakilan akan mempresentasikan dimensi keimanan. Ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 2. Mencintai Allah. 2. Iqrarun bil lisan yaitu diucapkan dengan lisan. Membacakan kitab suci Al-Quran, berdoa, belajar dengan menuntut ilmu. Amal akan mengamalkannya dengan perbuatannya. Menjalankan puasa wajib dan sunnah, menyempurnakan dan menunaikan hajat jenazah, melaksanakan haji bila mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Nah, sekarang kita lanjut presentasi selanjutnya dari kelompok 3. Nah, silakan untuk perwakilannya bisa maju dan berikan token time kepada Pak Azam. Nah, silakan kamu untuk presentasikan dan nanti yang kamu buat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mapping Ashabul Aliman. Ashabul Aliman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambahkan amal manusia jika dilakukan semua. Dimensi keimanan. 1. Ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. Contohnya seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada. Terima kasih anak-anakku. Tadi mungkin kalian telah mendengarkan dari beberapa kelompok yang telah maju untuk presentasi terkait materi tentang su'abul iman ataupun dimensi keimanan. Nah, kesimpulannya di akhir ini, jadi kalian sekarang paham akan arti dari su'abul iman. Su'abul iman itu apa tadi? Cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya di dalam Hati. Nah, di dalam hati, cabang keimanan itu jumlahnya ada berapa? 30 cabang keimanan. Yang kedua, cabang keimanan yang kedua adanya di lisan atau diucapkan dengan lisan. Jumlahnya ada berapa? 7. Ada 7. Yang ketiga itu adalah di mana? Di Di perbuatan. Di dalam perbuatan ini jumlah cabang keimanan ada berapa? 40. Jadi jumlahnya total dari cabang keimanan jumlahnya ada berapa? 7 cabang keimanan. Nah, itu intinya iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan keimanan.
kampung iman di sini. Mudah-mudahan kalian pada pertemuan kali ini bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Pak Azam akan berikan latihan kepada kalian. Namun sebelum itu kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.